Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tuan guru, alim ulama, dan wabil khusus anak-anakku yang tersayang, malam ini alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, yaitu dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti setiap kita dalam peringatan hari kelahiran Muhammad Rasulullah ini, kita mengenang kembali atau mereview kembali apa yang terjadi pada masa-masa perjuangan, bahkan juga masa-masa sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu misalnya saat Rasulullah lahir ke dunia, apa yang terjadi pada saat itu adalah kita kenal dengan istilahnya tahun gajah. Apa maksudnya itu? Saat detik-detik kelahiran Rasulullah, saat itu juga tentara yang dipimpin oleh siapa? Abraha, Jenderal Abraha. Jenderalnya bergajah. Nah, jadi dia dikawal oleh gajah-gajah dan berkuda ribuan orang. Datang ke tanah suci Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah, ingin menghilangkan haji. Nah, sampai dia protes, ngapain ini di Mekah ini? Kok orang tiap tahun ramai-ramai haji, ramai-ramai dari seluruh dunia melaksanakan haji. Protes dia, wahai Abdul Muthalib, kata si Abraha, kamu menyerahlah semua penduduk kota Mekah ini dan berikan upeti pada kami. Kata si Abraha, Jenderal Abraha, dengan semangatnya, dengan kekuatannya yang dipimpin dengan semua pasukan-pasukannya yang siap mati. Seorang Abdul Muthalib, kakek datuk daripada Nabi Muhammad, kenal datuknya? Siapa namanya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah penguasa Mekah, pimpinan Mekah dari kalangan suku Quraisy. Datang dia, kami tidak akan memberikan sepeser pun upeti pada engkau Abraha. Engkau datang ke sini tidak diundang, engkau datang ke sini datang dengan sendirinya, tiba-tiba mau mengancam kami, mau mengambil alih negeri kami, mau minta upeti lagi. Wah, kurang ajar itu kan si Abraha. Datang dari negara lain, datang mau menaklukkan Mekah, kalau tidak setoran. Nah, begitu kira-kira gambaran gitu. Si Abdul Muthalib tidak gempar dia, tidak gentar, tidak takut. Jadi sampai dia bilang, kami tidak akan memberikan sepeser pun uang upeti pada engkau Abraha. Nah, kalau gitu kita akan perang. Ya silakan. Kami tidak akan mundur, kami tidak akan menyerah. Kata si Abdul Muthalib. Maka dia, ya, penguasa Mekah, sekali juga dia adalah datuk atau kakek dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beberapa hari berikutnya si Abraham menyerang kota Mekah dan berniat menghancurkan Ka'bah dan mengambil alih kota Mekah itu di bawah kekuasaan Abraham, Jenderal Abraham. Lalu datanglah beberapa sahabat kepada Abdul Muthalib, wahai Muthalib, nanti harta bendamu, materimu, hewan-hewan ternakmu akan diambil, dirampas oleh Abraham, dan Ka'bah akan dihancurkan, kota Mekah akan diambil alih, kota suci akan diambil alih oleh Jenderal Abraham. Apa Abdul Muthalib bilang? Kalau Ka'bah, kota suci Mekah itu bukan milikku, itu adalah milik Allah, dan itu Allah yang akan menjaganya. Tapi kalau soal ternak itu punya aku. Nah, saya Abdul Muthalib dia hanya mikir ternaknya saja. Kalau soal Ka'bah dia hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, Ka'bah ini dari engkau yang mendirikan yang pertama juga melalui Rasulmu, dan engkau juga pasti akan memelihara. Maka kupasrahkan
memelihara ternaknya, masuk kandang semuanya ketika Abraha datang. Lalu keesokannya datanglah Abraha dengan pasukan tempurnya, ya, menyerang dari segala sudut dengan tentara gajahnya, tentara berkudanya, dengan segala jago-jagoannya. Datang menyerang Ka'bah, menyerang kota Mekah. Apa yang terjadi ketika itu? Ya, di saat-saat mereka akan menyerang, kira-kira sekitar 1 kilo dari tanah suci Mekah, tidak terlalu dekat, datanglah dikirim oleh Allah, apa namanya? Burung ababil. Masalah anak kita semua ya. Burung ababil. Apa yang dibawa oleh burung ababil? Batu dari neraka. Hebat. Nah, Bapak Ibu semua. Nah, datanglah burung-burung ini, bukan 100-200 jumlahnya. Kalau lihat dari film itu, bahkan sampai jutaan ekor gitu. Ya, mewarnai hitam semua di udara itu. Anak-anak sudah nonton film Nabi Muhammad? Sudah. Yang berapa jam itu? Ya, kalau lengkapnya itu 5 jam sampai wafatnya gitu. Ya, ini yang episode yang pendeknya atau yang panjang? Nah, nanti sekali-sekali di samping pegang Androidnya, handphonenya, mainkan itu. Itu namanya kita menghidupkan sunnah Rasul dengan menonton filmnya, atau dengan kata lain kita mendalami sirah nabawiyah. Nah, karena sirah nabawiyah inilah yang akan memberikan ingatan pada kita, yang menghangatkan kembali sunnah-sunnah Rasul di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, memang kita dianjurkan dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah yang kita harus tahu dalam perjuangannya. Dengan begitu nanti akan membangun gairah kita, memantapkan keimanan kita di dalam kehidupan. Saya berapa kali nonton film itu berulang-ulang, selama nonton selalu nangis. Saya akan membayangkan betapa perjuangan Rasulullah mulai dari masa kelahirannya sampai wafatnya itu, Masya Allah. Tidak semuanya dengan sukacita, tapi banyaklah duka laranya. Nah, kembali kita kisah tadi, ya. Lalu diseranglah oleh Abraha, lalu Allah turunkan burung-burung ababil tadi ya, dengan membawa batu di mulutnya dari, bahkan itu bukan saja neraka, dari kerak neraka gitu. Jadi panasnya bukan main, panasnya tinggi sekali. Jadi kalau kena dengan tubuh itu bisa jebol tubuhnya. Kena dengan hewan, hewannya jebol kena batu panas itu. Nah, dalam keadaan seperti itu tadi, dalam keadaan serangan yang luar biasa dari Abraha, maka Allah perintahkan, Allah instruksikan burung ababil, lempar semua batu yang tadi dibawa dari neraka itu. Maka berjatuhanlah, tumbanglah semua pasukan Abraha pada kesempatan itu. Dan selamatlah Ka'bah, dan selamatlah kota Mekah. Nah, apa kisah lain di balik penyerangan Abraha itu? Adalah kisah kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang menjadi tanda-tanda waktu itu dengan kelahiran Rasulullah? Yang sudah lihat film, apa diantaranya? Apa? Terbitnya cahaya Noh. Ya, dia lahirkan agak mendekati agak malam ya. Ya, cahayanya timbul seperti bintang gitu, terang benderang. Orang kaget semua. Ini cahaya apa gitu ya? Dalam kegelapan itu muncul gitu. Nah, tapi orang-orang tertentu tahu bahwa itu adalah merupakan cahaya yang diberikan Allah sebagai tanda kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumur-sumur yang kering tiba-tiba berair, gitu kan? Tumbuh-tumbuhan yang layu yang mati tiba-tiba bangkit kembali, gitu. Buah-buahan tiba-tiba berbuah. Jadi semua kondisi yang terjadi saat itu di luar dugaan akal sehat. Maka orang bertanya, ada apa yang terjadi? Ada apa gerangan yang terjadi? Subhanallah, itulah saat-saat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu ketika Rasulullah pada usia masih kecil, sekitar 5-6 tahun, dibawa oleh pamannya. Siapa nama pamannya yang bawa Rasulullah?
Abu Talib atau Abu Jahal? Abu Talib. Kalau Abu Jahal, pamannya juga gak? Bukan, pamannya juga, tapi jahil gitu ya, makanya dibilang jahal gitu ya. Nah, yang baik, yang melihara dia, yang diamanah oleh kakeknya itu saat kematiannya adalah Abu Talib, ya, Abu Talib. Nah, ketika dia dibawa perjalanan dari Mekah berdagang menuju Sam. Dalam perjalanan itu dia melewati kota Bukhara, yaitu kota Kristen yang pendetanya namanya Bukhara. Betul? Nah, Bukhara melihat kok ada arak-arakan, dan arak-arakan itu ada di atasnya awan. Begitu kan? Ada awan yang mengitarinya atau menjadi payung daripada rombongan itu. Lalu bingunglah si Bukhara ini. Jangan-jangan ini adalah rasul terakhir yang diinformasikan oleh Injil. Tentunya Injil yang lama ya. Istilahnya ada namanya Old Testament gitu ya. Perjanjian lama ya. Nah, itu ada dalam kisahnya di sana. Lalu dia buka kitab Injil itu. Wah, benar ini. Tinggal dia ingin memastikan apakah benar orang yang datang ini adalah nabi atau rasul terakhir yang dibawa oleh rombongan kafilah dari negeri Mekah itu menuju Sam. Nah, lalu melalui timnya daripada jemaahnya dipanggil, coba undang itu jemaah yang di depan yang berhenti di pasar, suruh nginap ke sini, suruh ke gereja, kemudian katakan saya akan menjamu mereka. Lalu datanglah semuanya, dijawab semua makanan, lalu dipanggillah pamannya si Abu Talib. Lalu diceritakanlah bahwa Rasulullah atau Muhammad yang dibawanya itu atau ponakannya itu adalah nabi atau rasul akhir zaman yang telah menjadi orang yang berpengaruh di dunia, jadi pemimpin yang adil, jadi penguasa yang sangat-sangat amanah, menjadi orang-orang yang terdepan yang bisa memberikan sebuah kedamaian, ketenangan dunia. Nah, itulah disampaikan oleh Bukhara dengan beberapa tanda-tanda. Di antara tanda-tanda itu apa? Nanti dia hidup, katanya Rasul terakhir itu di antara dua gunung. Dia hidup di sebuah gua di antara dua gunung. Katanya begitu, dalam Injil itu dibunyikan begitu. Nah, benar saja bahwa dia hidup di gua Hira, mendapatkan wahyu yang pertama, dan banyak sekali, lama sekali, sering sekali dia berada di gua Hira. Nah, inilah kisah-kisah awal kelahiran sampai masa kanak-kanaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan berbahagia ini saya ingin menyampaikan apa hikmah kita dalam memperingati Maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, atau dikenal dengan Habibullah ini. Yaitu dalam sebuah ayat Al-Maidah ayat 3 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, pada hari ini telah kusempurnakan, ya, telah kusempurnakan dinakum, agama kamu untuk kamu. Jadi bukan untuk orang lain, agama kamu, kata Allah, untuk kamu. Dan telah kucukupkan nikmat-nikmat Islam ini untukmu. Dan ketiga, aku ridho Islam ini menjadi agamamu, untuk menjadi jalan keselamatan kamu dunia dan akhirat, untuk kebahagiaan kamu dunia dan akhirat. Nah, pertanyaannya, Islam yang sudah dikatakan sempurna tadi, apakah sudah kita terima, sudah kita jalankan dengan kesempurnaannya? Ini persoalan pertanyaan yang pertama. Apakah kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam yang Allah katakan Islam sudah sempurna itu? Orang tua punya kewajiban pada anak misalnya, di mana anak thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Ya, thalabul ilmi wajib atas kamu, setiap kamu itu wajib atas muslim itu, yaitu menuntut ilmu, belajar ilmu, mendalami ilmu. Karena yang
ini adalah Rasulullah, perintah Allah, maka yang dimaksud adalah agama Islam. Bukan yang paling pertama ilmu umum, bukan. Kalau yang memberikan perintah Pak RT, berarti instruksi itu untuk tingkat RT. Kalau yang ngasih perintah instruksi itu adalah ketua masjid, Pak Prof Firman, berarti itu adalah untuk jemaah di lingkungan masjid itu. Kalau yang memberi perintah itu adalah gubernur, berarti untuk tingkat provinsi. Kalau yang ngasih perintah presiden, berarti untuk tingkat satu negara. Tapi sekarang yang berperintah siapa? Allah melalui Rasulnya. Wajib. Nah, kalau dalam ilmu bahasa Arab, di sana ada namanya paridatun. Di situ di belakang itu ada ta marbutoh. Ta marbutoh itu dalam tata bahasa namanya adalah ta mubalaghah. Apa maksudnya mubalaghah itu? Artinya sungguh-sungguh. Jadi kalau dikatakan wajib, ionian, wajibnya sungguh-sungguh dilaksanakan, begitu maksudnya. Jadi bukan ecek-ecek, bukan sekedar untuk pencitraan, apalagi sekedar untuk ngeyel gitu. Nah, jadi artinya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi kamu. Nah, wajib di situ bukan sekedar wajib biasa, tapi wajib luar biasa. Wajib dilakukan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sudahkah kita secara pribadi menyempurnakan Islam ini untuk agama kita secara pribadi? Sudah benarkah sholat kita, ibadah kita yang dituntut oleh Rasulullah? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti aku sholat. 5 waktunya sudahkah sempurna atau masih bolong-bolong? Rawatibnya, pendamping sholat wajib, sudah tidak kita sempurnakan supaya wajib kita sempurna. Sholat malam yang diminta, sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Apa itu? Sholat di 2/3 malam atau setengah malam. Itu sama dengan kalau Nabi wajib bagi dia melaksanakan setiap malam, tapi bagi kita sunnah umatnya. Dan kalau kita punya problem apapun, sholat malam inilah solusi yang paling terbaik, paling tinggi. Karena di saat-saat semua makhluk tidur, dengan dengkurannya kita bangun berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalam kita, komunikasi dengan Allah sangat-sangat berkualitas, berbobot ketika kita melaksanakan sholat malam itu. Dan itu perintah dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya, dengan sebaik-baiknya. Selain setelah kita mendirikan sholat, zikir, dan mendalami serta memahami Al-Quran. Warattil Qur'ana tartila. Wow, situ penekanannya adalah wajib sebenarnya kita bangun dan kita mendalami Al-Quran di samping mendirikan sholat-sholat kita. Maka itu setelah sholat wajib, sholat malam itu. Jadi kalau dikatakan sholat malam itu 2/3 malam atau setengah malam. Nah, malam itu dinamakan, katakan 8 jam. Kalau 8 jam, kita tidur katakan jam 10. Berarti kita bangun kalau separuh malam sekitar jam 2. Itu sudah Rasulnya begitu. Atau di 2/3 malam. 2/3 berarti lebih dari separuh. Berarti kita bangun sekitar jam 1 atau setengah 2. Bangun, berdiri, kita mendirikan sholat, kemudian melakukan zikir-zikir, dan juga mendalami mengkaji Al-Quran. Ini perintah. Warattil Qur'ana tartila. Karena surah Muzammil itu dari depan dia katakan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang tidur, wahai orang yang sedang mendengkur. Itu perintahnya begitu. Ya ayyuhal muzammil, kita yang lagi tidur, yang lagi lalok, diperintahkan bangun di malam itu. Dan bangun pada jam-jam 2/3 malam atau separuh malam itu adalah bangun yang sehat. Malah temuan baru menemukan siapa yang mandi pada saat-saat itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh
terakhir. Nah, kebanyakan orang kenapa kadang-kadang di kamar mandi pingsan, ya, langsung jatuh, itu karena mandi langsung guyur kepala. Itu bukan sunnah Nabi. Sunnah mandinya Nabi mulai dari kaki. Kita siram pelan-pelan. Kalau pakai shower pelan-pelan juga dari kaki, terus naik ke lutut, paha, pinggang, perut, tangan, muka, dan kepala. Itu sunnah Rasul. Itu mandi yang sehat, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti coba kita perbaiki pelan-pelan. Ini sunnah-sunnah yang harus kita lakukan agar kita juga mendapat keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kembali tadi, kewajiban tadi. Saya ingin memperingatkan kita semua, masuk kami sendiri, apakah kita sudah menyiapkan anak kita menjadi anak-anak yang siap masuk agama yang sempurna ini? Anggaplah kita semua mungkin sudah sempurna, barangkali gitu. Bagi yang di sini, saya yakin semua sudah sempurna Islamnya, agamanya. Nah, sekarang kita bertanya, apakah kita sudah mempersiapkan anak-anak kita? Anak perempuan, wanita, ibu-ibu, berapa umur yang dikatakan mukallaf? Akil baliknya. Tahu nggak ibu-ibu? Dalam Islam, halo ma, berapa tahun anak-anak gadis kita yang dikatakan mukallaf? Lupa ya. Ini salah satu ya. Anak kita yang mukallaf itu dikatakan yang wanita itu maksimal 15,5 tahun kalau kalendernya Masehi. Kalau Hijriah 15 tahun. Karena Masehi dengan Hijriah kan beda sekitar separuhnya. Jadi kalau menurut kalender Hijriah 15 tahun maksimal. Ada di antara anak-anak kita yang lebih awal 11, 12, atau 13 tahun melakukan atau mengalami mukallaf baliknya. Laki-laki juga begitu sama. Nah, artinya Rasulullah mengingatkan bagi anak yang sudah masuk mukallaf, dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hidupnya sendiri. Sebelum itu dipertanggungjawabkan oleh orang tuanya. Kalau dia beribadah, melakukan ketaatan, amal soleh, ngaji Al-Quran, jadi tahfizkan dia, semuanya masuk ke rekening ibu bapaknya. Ya. Tapi ketika dia mukallaf, semuanya dipertanggungjawabkan sendiri oleh anaknya. Nah, kembali pada hadis tadi, faridatun ala kulli muslim dan muslimah, wajib serius menyiapkan anak ini. Artinya orang tua wajib menyiapkan agamanya sempurna ini sebelum mereka selesai memasuki masa mukallaf. Artinya ketika mereka masuk mukallaf, mereka sudah siap hidup kita lepas untuk mengarungi dunia bumi Allah yang fana ini. Tapi persoalannya, apakah kita sudah persiapkan mereka yang akan terjun ke dunia yang penuh dengan pesona dan berbagai kepanaan dunia ini? Nah, jika Bapak Ibu kita semua tidak menyiapkan anak-anak sampai pada usia mukallaf tadi, akil balik tadi, dengan agama yang sempurna ini, maka apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan sepanjang hayat dan hidupnya itu menjadi tanggung jawab kita orang tuanya. Jadi kalau mereka sudah mukallaf, tidak sholat, tidak ibadah, tidak ngaji, tidak sedekah, tidak melakukan amal-amal kebaikan dan kesolehan, tanggung jawab kita orang tua. Tidak diajarkan dia junub, tanggung jawab kita. Tidak diajarkan kesucian yang benar, tanggung jawab kita. Tidak diajarkan sholat yang baik dan benar, tanggung jawab kita. Tidak diajarkan bagaimana mereka beribadah, bertaat sebagaimana tuntunan agama Islam yang sempurna ini, tanggung jawab kita orang tua. Maka itu apa yang terjadi nanti? Anak kita setelah mukallaf dari hari ke hari melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri karena tidak beribadah, tidak melakukan ketaatan, tidak melakukan sunnah-sunnah Rasul sebagaimana yang dituntun sesuai dengan tagihan pari dan tuntunan. Dan mereka, apakah itu bertanggung jawab? Tetap juga dia juga kena, kita orang tua juga kena. Hari-hari akan berlangsung dosa dan dosa yang mereka lakukan, apalagi mereka
dosa jariah dalam kehidupan. Ada amal jariah yang kita lakukan. Kita berikan ilmu pada mereka, jadi amal jariah. Kita berikan berbagai kesolehan-kesolehan yang terkait dengan kebutuhan keagamaan, itu amal jariah. Tapi ketika kita tidak mengajarkan kebenaran, keagamaan yang benar, yang sempurna kata Allah tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum, kita juga meninggalkan pada mereka dosa jariah. Ada dalam satu kisah ketika Rasulullah Isra Mi'raj, beliau menemukan ada orang tua yang soleh, suami istri, akan masuk surga dan akan dipersilahkan oleh malaikat Ridwan. Setelah hisab, setelah dilihat semuanya oke, clear dan clean, kira-kira begitu, ya, nggak ada masalah gitu. Silakan, ayah ibunda, Anda boleh masuk surga. Tapi ketika akan melangkah, anaknya ini ngomong belakang, tunggu malaikat, kami tidak ikhlas, kami tidak ridho sebagai anaknya masuk neraka. Loh, kaget si malaikat Ridwan, lihat siapa di belakang manggil dia, menjerit, minta tunggu dulu, jangan orang tuanya ini masuk ke surga, tunggu dulu. Lalu dipanggil, emang ada apa antara ente dengan orang tua ini? Hasil monitoring saya, kontrol saya, cek saya, semuanya clear dan clean, bahwa bapak ibu ini sudah boleh masuk surga. Nah, lalu dikatakan si anak, kami tidak diberikan agama yang sempurna, kami tidak diajarkan sholat, ketaatan ibadah yang baik, kami tidak diajarkan baca Al-Quran dengan sempurna, kami tidak diajarkan berbagai ibadah, amal soleh yang baik. Oleh karena itu kami hari ini protes, kami nuntut, kami tidak mau masuk neraka sendirian, gara-gara orang tua kami tidak menjalankan, tidak menunaikan kewajibannya pada kami. Dicek, rupanya ada yang keselip rupanya, ya, catatan oleh Ridwan. Pokoknya donelah rupanya mak bapaknya mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua tadi. Nah, bapak ibu sekalian, jangan kita nanti jadi penyesalan di akhirat sana. Kalau kita meninggalkan anak-anak kita, melepaskan anak-anak kita yang mukallaf, tapi agama mereka belum sempurna. Terakhir Rasulullah mengatakan, taraktu bikum amro'aini, lam tadilu ma tamassaktum kitabullah wa sunnatur rasul. Yaitu kata Rasulullah, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Walaupun kita nggak berjumpa, tidak bertemu katanya, tapi aku tinggalkan dua perkara. Dan kamu tidak akan pernah tersesat selamanya, tidak akan pernah salah jalan, tidak akan pernah hilang daripada kebenaran. Apa itu katanya? Yaitu kitabullah, Al-Quran, wa sunnatur rasul, dan yaitu sunnah rasul, atau juga Al-Quran menurut sunnah rasul. Karena Al-Quran itu sendiri adalah akhlaknya rasul. Kemudian sunnah rasul, apa yang dilakukan dalam kehidupan, semuanya adalah berdasarkan Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang dipikirkan, dirasakan, yang diperbuat, semuanya bukan hawa nafsu, tapi adalah wahyu yuha, wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. Maka itu Rasulullah diberikan gelar oleh Allah, yaitu akhlaknya agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Nabi itu bukan hanya karimah, bukan akhlak mulia, tapi akhlak yang agung. Itu diberikan Allah SWT. Yang mulia siapa akhlaknya? Itu para nabi dan rasul sebelumnya. Jadi mereka mengajarkan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Tapi Rasulullah tidak lagi dia mengajarkan akhlak mulia, menyempurnakan daripada akhlak itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan, bukan mengajarkan. Nah, nabi dan rasul sebelumnya itu mengajarkan, tapi Rasulullah menyempurnakan. Maka itu Allah berikan pada dia gelar akhlaknya apa? Khuluqin azim. Akhlak yang agung. Akhlak agung artinya sama dengan agungnya Allah sendiri. Sebagaimana kita ketika rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maksudnya Allah, ya, yang maha agung.
yang kita jadikan sesembahan kita, yang kita ibadahi. Nah, begitu. Jadi agungnya Allah itulah yang dia berikan kepada agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu namanya beda kan? Malaikat Nabi yang lain alaihissalam, sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyempurnakan segala apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dibina, apa yang sudah diajar oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Maka Rasulullah menyempurnakan segalanya, akhlaknya, ilmu pengetahuannya, agamanya. Maka Allah katakan tadi bahwa inilah agama yang sudah sempurna. Nah, terpulang pada kita, semoga kita sempurnakan agama kita, ibadah kita, ketaatan kita, amaliyah kita, sedekah kita, malam-malam kita. Jangan pernah kita nanti mati di luar daripada apa yang berada dalam pengabdian kepada Allah SWT. Jangan pernah kita mati tanpa dalam ibadah dan Allah SWT. Allah juga minta begitu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi artinya apa? Jangan kamu mati sebelum kamu muslimun, menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Inilah permintaan Allah pada kita, karena agama sudah sempurna, nikmat sudah cukup, Allah ridho Islam menjadi agama kita. Kita pun harus memberikan jawaban. Kita ridho menerima Islam menjadi agama kita, dan kita berjanji menyempurnakan Islam di dalam kehidupan kita, kepada anak kita dan suami pada istrinya, dan itu juga menjadi tanggung jawab daripada kepala keluarga. Insyaallah, barakallah, Allah ampuni kita, ridhoi kita, dan semua kita berakhir dengan husnul khotimah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.